Hey, kali ini aku akan membahas tentang COVID-19. Cuman aku nggak akan membahas secara sainsnya. Aku akan membahas kejadian di lapangannya. Kasus COVID-19 ini setiap harinya itu menunjukkan peningkatan, bahkan bisa sampai 100 kasus. Di lingkup kabupaten aja, terutama Kabupaten Kebumen, sudah ada 580 kasus. Kemudian aku baca berita guru besar Profesor Dwi Prahasto UGM itu meninggal karena COVID-19. Yang aku lihat, profesor ini dikuburkannya itu oleh tenaga medis. Dan tenaga medis itu menggunakan baju lengkap banget, tertutup banget. Pokoknya intinya baju yang dipakai ketika mereka menangani pasien COVID-19. Bahkan tidak ada seorang pun pelayan atau keluarga untuk mendatangi pemakaman. Menurut berita yang aku baca, kenapa sih keluarga atau anak saudara itu tidak boleh datang ke pemakaman? Ya karena tadi, walaupun pasiennya sudah meninggal, tapi virusnya itu masih tetap aktif. Bahkan WHO itu sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini merupakan wabah pandemi global pada 11 Maret 2020. Atau Pak Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan impres atau instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang COVID-19. Sebagai umat manusia, kita kan harus saling tolong-menolong. Maka dari itu, aku akan sharing kepada kalian supaya kalian tuh bisa melindungi diri kalian sendiri agar terhindar dari COVID-19. Karena dengan kalian melindungi diri sendiri, sama aja kalian tuh menyelamatkan nyawa orang lain. Aku akan membagi dua kategori. Kategori pertama adalah hal apa yang harus dilakukan, dan kategori kedua adalah hal yang tidak harus dilakukan. Masuk ke kategori pertama, hal apa yang harus dilakukan. Nomor 1, kalian harus menutup mulut dan hidung dengan masker. Nomor 2, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Nomor 3, bersihkan barang atau benda yang sering tersentuh seperti handphone, gagang pintu atau kunci. Kemudian yang nomor 4, itu makan pas sehat 5 sempurna, olahraga dan ganti baju setelah berpergian. Kategori kedua, hal yang tidak harus dilakukan. Nomor 1, tidak menyentuh bagian wajah dengan tangan yang tidak steril. Nomor 2, jaga jarak dengan orang yang sakit atau saat berkendara umum seperti kereta dan bis. Nomor 3, tidak menimbun masker atau barang yang dibutuhkan oleh orang atau tenaga medis. Kasus yang penimbunan barang ini aku sudah baca-baca bahwa memang banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan seperti ini sehingga mereka menimbun beberapa barang untuk dijual dengan harga yang tinggi. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 17 bahwa bagi siapapun yang menimbun barang kebutuhan pokok atau barang penting pada saat terjadi kelangkaan itu akan dipidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 50 miliar. Bahkan pelaku usahanya itu dapat dikenai sanksi berupa denda, kemudian penghentian kegiatan produksi, bahkan adanya pencabutan izin. Di sini juga peran pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini itu sudah sedemikian rupa gitu, sudah sedemikian diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata di masyarakat. Yang aku lihat sekarang diberlakukan adanya social distancing dengan hashtag di rumah aja. Kemudian kampus-kampus dan sekolah mulai diliburkan. Bahkan yang aku lihat di lapangan ada beberapa daerah yang kemudian diblok, di lockdown, dan setiap kendaraan yang masuk ke daerah itu disemprot antivirus gitu. Pokoknya aku lihat itu, aku kira semua lapisan masyarakat itu sudah waspada terhadap COVID-19 ini. Tapi ada juga masyarakat yang keras kepala bahkan tidak menghiraukan himbauan social distancing. Jadi apabila kalian menganggap COVID-19 merupakan wabah yang biasa aja, bahkan kalian itu meremehkannya, kalian tuh harusnya sadar bahwa tindakan kalian itu bisa menambah beban para dokter dan perawat yang ada di rumah sakit. Ini tuh persoalan tentang tanggung jawab bersama, karena menurut aku tuh lebih baik mencegah daripada menambah virus corona. Jadi kita tuh semuanya tuh saling menjaga gitu. Kamu tuh harusnya di rumah melakukan social distancing, dan dokter tuh yang menyembuhkan pasien COVID-19. Nah, karena kalian udah melakukan social distancing, otomatis penyebaran COVID-19 itu tidak ada. Maka dari itu beban yang diterima oleh dokter dalam penyembuhan pasien COVID-19 itu menjadi berkurang. Harusnya kalian tuh sadar seperti itu. Tapi ya mana ya, namanya juga manusia mempunyai pikiran masing-masing. Setidaknya
aku telah membuka pikiran kalian agar kalian itu aware sama diri kalian sendiri. Kalau enggak gini, agar kalian itu bisa menambah pahala. Jadi itu tadi, kalian tuh setidaknya sadar bahwa kita itu harus saling membantu, karena kalian bisa meringankan beban para tenaga medis dan juga kalian bisa melindungi nyawa umat manusia, termasuk orang-orang di sekitar kalian, orang yang kalian sayang, orang yang kalian musuhi. Oke, sekian podcastku hari ini, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga kalian sadar akan COVID-19 ini dan bisa melakukan social distancing seperti apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Terima kasih dan bye.